Halo teman-teman semuanya, Eh, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen dulu ya. Oke, bagi teman-teman yang masih tidak ada uzur ya, silakan untuk on cam ya. Kecuali ada uzur, silakan untuk off cam. Lalu bagi teman-teman yang apa namanya tidak ada uzur juga, silakan pegang alat tulis atau laptop atau HP untuk mencatat. Semoga dengan catatan itu ilmu kita menjadi terikat sehingga lebih teringat dan juga mudah diamalkan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mau ulang sedikit yang kemarin kita bahas ya. Eh, kita masih membahas tentang asrar sholah ya, rahasia dari sholat. Di antaranya setelah kita bahas Al-Fatihah yang sekian panjang ya. Mana Al-Fatihah itu adalah pujaan, pujian pada Allah. Lalu kita di situ juga mengingat kembali bahwasanya kita itu adalah hamba yang hanya menyembah dan hanya mohon pertolongan pada Allah. Maka di situ kita membahas ya adanya hidayah ya. Hidayah itu adalah mereka yang mau dan mampu untuk mendekat pada Allah. Ya. Ada yang mau mendekat pada Allah tapi tidak mampu. Ada yang mampu mendekat pada Allah tapi tidak mau. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah kita Al-Fatihah, maka kita mengucapkan takmin, yaitu perkataan amin. Nah, kata-kata amin ini, ya, kita bahas di pertemuan terakhir, itu adalah bentuk optimisme seorang muslim terhadap terkabulnya sebuah doa, ya. Nah, dan juga kita pun eh, menjadi keunggulan umat Nabi Muhammad, yakni ucapan amin ini. Karena satu-satunya ucapan yang ada dari tiga agama samawi hanya Islam yang memiliki ucapan amin berjamaah. Ya, maka orang Yahudi orang Nasrani itu hasut ya. Nah, ini hasadul Yahud, orang-orang Yahudi terutama mereka hasut, mereka dengki, iri dengan ucapan amin. Mereka kok bisa optimis seperti itu? Mereka kok bisa mengamini bersama-sama? Nah, itu. Sementara di Yahudi sendiri tidak ada tradisi mengaminkan bersama-sama. Nah, lalu di sini ada asrar raf'il yadain inda ruku. Nah, kenapa kita mengangkat tangan ketika ruku? Telah dijelaskan bahwasanya saat kita ruku itu sebenarnya kita eh, eh, apa namanya? Saat kita ruku itu kita sebenarnya sedang posisi ingin mentakzim Allah ya, mengagungkan Allah. Bentuk kita zikir yang paripurna yakni sholat itu tidak hanya menundukkan hati tapi juga menundukkan jiwa apa fisik ya. Fisik di sini apa? Termasuk mengangkat tangan. Nah, gini ya. Jadi angkat tangan ini adalah bentuk takzim, bentuk ketaatan tangan kita pada perintah Allah dan juga sebagai zinatan di sholat ya. Untuk kita menghiasi sholat ya. Dan juga di sini adalah bentuk ibadahnya tangan ya dan juga ini adalah syair ya, syiarnya Allah, masyairnya Allah sebagai salah satu bentuk syiarnya kita pada saat sholat ya. Lalu ada juga takbir ya. Kenapa kita mengucap takbir berkali-kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini jelaskan bahwasanya ini seperti halnya talbiyah dalam haji. Kalau pernah teman-teman itu manasik ya, ada latihan talbiyah ya. Talbiyah itu ucapan labbaik Allahumma labbaik. Dan ucapan seperti ini itu disebut syiar ya. Syiar di sini apa? Artinya menunjukkan eksisan kita, menunjukkan keberadaan kita, menunjukkan identitas kita. Nah, labbaik Allahumma labbaik itu sebagai bentuk syiar, bentuk apa ya? Bahasa kita mungkin kasarnya marketing gitu ya. Kalau banyak orang jualan tuh. Nah, maka syiar kita dalam sholat apa? Ucapan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, maka teman-teman di sini kalau umpamanya imam takbir, ucapkan juga takbirnya, bukan diem. Ya, takbir itu lafadznya, bukan gerakan tangan. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Nah, maka teman-teman di sini ya, saya sangat menyarankan yang masih ketika takbiratul ihram terutama, cuma, nah, nggak ada suaranya, itu diucapkan. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, ini jadi rukun ya. Takbir itu diucapkan meskipun minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kapan? Setelah imam selesai takbir Allahu Akbar, ketika selesai bar langsung Allahu Akbar. Semuanya mengucapkan. Begitu juga begitu juga ketika ruko, ketika iktidal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengucapkan. Nah, ini adalah syiar kita. Maka jangan sampai kita hanya diam atau hanya isyarat mulut. Allahu Akbar. Nah, nggak gitu, tapi diucapkan. Nah, ini ya. Karena ini syiar seperti halnya talbiyah, maka mengeraskan suara. Meskipun mengeraskannya tidak perlu over ya, cukup bisa didengar oleh telinga sendiri. Nah, itu untuk masalah takbir ya. Eh, lalu untuk sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan apa? Ada yang tahu? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah, kalau namanya di Syafi'i kita diajari apa? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati, langsung disambung kan? Nah, ada juga teman-teman Muhammadiyah biasanya Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu hamdan mubarakan fi, hamdan mubarakan alaih, kami hibur rabbuna wiyardoh. Nah, itu bisa juga. Intinya Rabbana walakal hamd. Kapan kita ucapkan sami Allahu liman hamidah juga? Pada saat sholat munfarid, sholat sendiri. Tapi saat sholat makmum, ya, sholat berjamaah kita makmumnya, maka jawabannya bukan sami Allahu liman hamidah juga, tapi Rabbana walakal hamdu, disambung mil'us samawati, mil'ul ardi, mil'u ma syi'ta, min syai'in ba'du. Nah, itu ya. Itu sedikit keterangan. Jadi ketika takbir intikal, ketika Rabbana lakal hamd itu diucapkan sebagai bentuk syiar kita pada saat sholat. Tidak hanya diam saja ataupun isyarat mulut ya. Oke, sekarang kita masuk ke asrarul ruku. Masya Allah ya. Ini ruku ini adalah salah satu bentuk ketundukan yang luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul ruku. Summa syara'a. Nah, lalu setelah kita selesai baca surat pendek, imam bertakbir, syara'a lahu bi an yakhdu' lil ma'bud. Kita menundukkan diri. Ya, tunduk, pasrah, khudu. Khudu itu merendahkan diri ya. Merendahkan diri lil ma'bud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruku ya. Kenapa? Sebagai bentuk pengagungan li'azamati rabbih wastikana lihaibatihi dan bentuk pengakuan wibawa Allah, keagungan Allah ya. Contoh teman-teman ya, kalau pernah ketemu ya jenderal lah, jenderal TNI ataupun Kapolri atau orang besar gitu kan, wali kota atau gubernur, apakah teman-teman nyaman apa namanya menatap matanya langsung? Presiden yang ada pengawalnya banyak gitu kan. Teman-teman nyaman nggak natap matanya langsung? Enggak ya. Atau gampangnya kiai lah di pondok kan. Kiai di pondok. Seorang alim ya dari ulama itu kan. Atau seorang yang punya wibawa besar gitu. Yang dihormati orang banyak. Itu otomatis kita tidak berani menatap mata dan cenderung menundukkan pandangan. Nah, itu adalah apa? Pengakuan terhadap kebesaran dan kehormatan orang tersebut. Nah, tapi khusus pada Allah tidak cukup hanya menundukkan pandangan. Itu sudah dilakukan pada saat kita menatap tempat sujud ya. Tapi dilanjutkan dengan menundukkan sampai tubuhnya. Nah, ini ya. Jadi ruku ini salah satu bentuk penghormatan yang luar biasa. Itulah kenapa ada hadis ya. Ya kemarin kan geger ya tentang orang-orang yang disorot oleh Trans 7 ya. Wah, anak-anak pondok ini mereka bungkuk-bungkuk depan kiai ya. Lalu teman-teman dari Salafi ya rata-rata biasanya mengeluarkan hadis ya. Tidak boleh kalian itu menundukkan diri di hadapan seorang yang besar. Karena apa? Itu adalah bentuk pengagungan yang khusus untuk Allah. Ya, itu hadisnya benar. Cuman nanti ada catatannya. Ini panjang kalau kita bahas itu ya. Intinya ruko itu bentuk kita menundukkan badan seperti orang Jepang tuh nunduk-nunduk gitu. Itu dikatakan makruh ya. Kalau kita ngasal nunduk ya. Nanti akan ada pengecualiannya untuk siapa? Orang yang lebih dihormati karena keilmuannya, karena jasanya, karena ya itu banyak. Nah, itu nanti kita bahas ya, insya Allah di pertemuan akhir pertemuan ini. Ya, maka itu artinya apa? Ruku ini adalah ketundukan kita, penghormatan kita, pengakuan kita terhadap maha besarnya Allah. Nah, gitu ya. Nah, maka bagaimana kalaulah kita mengucapkan hamdalah, hamdalah, alhamdulillah dan seterusnya. Nah, itu apa namanya hal yang wajar ya.
Tapi ini kita memuji Allah tidak cukup dengan ucapan. Kita tidak cukup memuji Allah, mengagungkan Allah hanya dengan ucapan. Tapi dibuktikan dengan tubuh kita pun ikut mengagungkan Allah. Wahwa an yahniya lahu sulbahu. Ya. Kita membengkokkan ya. Yahniya itu inhina ya. Inhana yanhani artinya membengkokkan. Sulbun itu tulang punggung kita bengkokkan itu kan sulbinya itu. Nah, lalu ya doa lahu qomatahu ya tubuh kita pun ikut diletakkan ya lurus itu. Bukan lagi setengah 45 derajat, 60 derajat, enggak, tapi langsung lurus 90 derajat ya. Nah, artinya apa? Ini penghormatan yang luar biasa ya. Wayang kusulahu ra'sahu dan kepala kita pun ikut nunduk ya. Wayahni lahu dhuhrahu ya. Punggung kita pun ikut nunduk ya. Luar biasa ini. Artinya ini pengagungan yang sangat-sangat ekstrim. Kalau orang Jepang itu nunduk-nunduk, mereka nggak sampai posisi 90 derajat. Tapi kita sampai 90 derajat ya. Ya, ini kan luar biasa ini. Artinya sudah maksimal mentok gitu loh. Ya, maka ini adalah bentuk takzimnya kita ya. Dan di saat itu kita natikon bitasbihi. Kita mengucapkan tasbih subhana rabbil azim wa bihamdi. Nah, jadi kita di sini mengagungkan Allah dengan kata-kata azim. Ya. Beda halnya dengan pada sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, kita mengakui ketinggian Allah. Tapi ketika kita ruku subhana rabbiyal azim, kita mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah. Nah, itu beda ya. Nah, makanya saya pernah kemarin pertemuan terakhir kayaknya ngasih PR ya. Bedanya ruku dan sujud. Nah, kenapa kok kalau namanya ruku itu ada angkat tangannya, tapi sujud nggak ada. Nah, itu ada maksudnya itu. Ya. Nah, maka di sini apa fokusnya kita ruku itu adalah takzim ya. Kita mengagungkan Allah, mengakui kebesaran wibawa, pengaruh, lalu apa lagi? Apa namanya? Keagungan Allah itulah. Ya. Nah, maka dari itu karena fisik kita sudah tunduk pada Allah, maka hati pun harus ikut tunduk. Fajta mala'u khudu'ul qalbi. Hati kita pun ikut tunduk. Nah, jangan sampai malah kita mikir yang lain. Berdiri mikir apa, rukuknya mikir apa. Nah, itu nanti malah apa ya? Kontradiksi dengan fisik kita. Fisik kita tunduk, tapi hati kita malah sibuk ke urusan sana sini. Ya, ini tidak selaras, nggak sinkron ya. Nah, wa khudul jawareh ya. Jadi kolab dengan jawareh, hati dan fisik ya, fisik dan metafisik itu tunduk jadi satu pada saat sholat itu. Nah, enaknya sholat apa? Kita dituntun oleh fisik. Nah, kalau banyak kita zikir biasa, subhanallah, subhanallah, hati kita mungkin mudah terbawa kemana-mana. Tapi dengan sholat, kita tidak hanya menundukkan mulut dan hati, tapi juga menundukkan fisik. Artinya, logikanya, ya, sholat itu mestinya lebih mudah mengingat Allah. Ya, kita lebih mudah untuk fokus pada Allah. Karena apa? Hati kita dituntun oleh fisik. Fisik kita ikut nunduk. Nah, gitu loh. Ya itu ya. Wa khudul qala tamil akhwal. Jadi hati kita tunduk, lalu fisik kita tunduk, lisan kita khudul qaul ya juga tunduk. Nah, maka di sini ada khudu, ada tawadu ya. Tawadu itu adalah kerendahan diri ya. Kita merendah diri, ada takzim, ada penghormatan, pengagungan, wa zikr ya. Kita mengingat Allah ya. Maka di sini sangat aneh kalau orang sholat masih kepikiran kemana-mana. Padahal fisiknya saja sudah bergerak segitunya gitu loh. Kita aja depan manusia nggak mungkin dong tiba-tiba ruko, tiba-tiba sujudnya. Ini dibantu oleh fisik kita ikut ruko, ikut sujud. Artinya sejatinya kita satu malah lebih mudah ingat Allah. Nah, gitu loh. Maka kalau kita apa namanya sholat masih mikir sana sini, berarti apa? Tanda kalau kita di luar sholat belum terbiasa berzikir. Nah, Masya Allah ya ini semoga jadi reminder kita semuanya. Kalau kita masih saat sholat itu sulit untuk fokus konsentrasi zikir pada Allah, tandanya kita sendiri masih kurang zikirnya di luar sholat. Nah, gitu. Oke ya. Maka khuduknya kita itu adalah sifat seorang hamba itu adalah rendah diri di hadapan Allah ya. Wal azomah ya kesombongan, keagungan itu adalah sifatnya Allah. Nah, itulah kenapa salah satu bentuk maksiat terbesar dalam hati apa? Al-kibr.
takabur ya. Sombong itu adalah maksiat paling besar dalam hati. Menyombongkan diri, menyombongkan harta, menyombongkan titel pendidikan, sarjananya, S2-nya, S3-nya. Kesombongan-kesombongan itu adalah bentuk maksiat yang besar ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzurratan minal kibr ya, atau kama Rasulullah ya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarroh kesombongan. Ya. Kenapa? Karena merasa besar, merasa agung, merasa tinggi itu hanya boleh ya, bahkan sombong itu hanya boleh dilakukan, dimiliki oleh Allah. Ya. Tidak boleh seorang hamba itu menyombongkan apa-apa karena itu bukan usahanya sendiri. Allah lah yang menakdirkan. Nah, gitu ya. Itu jadi kita ketika ruko ini kita menundukkan hati dan fisik kita untuk menyadarkan, oh saya nggak boleh sombong. Yang sombong itu Allah. Buktinya apa? Saya saja masih nunduk seperti ini, ruko, bahkan sujud. Nah, nanti sujud kita bahas panjang ya. Sujudnya sampai menaruh jidat yang paling tinggi, yang paling mulia ditaruh di atas lantai yang setara dengan kaki. Nah, maka ini bentuk eh, apa namanya kepasrahan kita, ketundukan kita pada depan Allah. Nah, gitu. Nah, itu ya. Lalu bagaimana kita bisa sempurna ruku? Ya, caranya adalah ayyatasaghar raki'. Ya. Kita pada saat ruku itu harus merasa kecil. Ya, kalau takabur itu merasa besar, maka pada saat ruku kita harus merasa kecil, rendah, hina. Intinya sholat itu, kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Apa buktinya kita hina? Tangan masih gini, ya, tangannya masih angkat, masih diangkat, ya. Makanya ada ucapan salah seorang tetangga saya itu, semua orang itu mau kayak apapun kayanya, punya tambang atau apa, itu masih masih miskin. Semua kita miskin, nggak punya harta. Buktinya dia aja masih tangannya begini ya, masih tangannya diangkat minta ngemis pada Allah. Selama dia masih ada gini dalam satu hari, berarti dia masih miskin. Artinya apa? Seluruh umat Islam yang ada itu sejatinya hina, rendah, miskin. Siapa yang mulia, siapa yang tinggi, siapa yang kaya, itulah Allah. Dan itu memang harusnya yang kita pegang prinsipnya itu. Ya. Wa yatado'a li rabbih ya, sama merendahkan diri pada Allah. Maknanya sama ya. Maka di sini eh, dengan adanya ruku itu kita menghapus dalam hati segala bentuk kesombongan. Nah, kita harus bisa menghapus segala bentuk kesombongan. Yamhu ya, yamhu itu menghapus rasa rendah kita dengan ruku itu segala bentuk kesombongan dalam diri. Nah, lalu kalau kita hilang kesombongannya, kita sematkan kemana kesombongan itu? Kita pindah kemana? Kita pindahkan kesombongan yang ada dalam diri kita pada Allah. Nah, itu ya. Jadi makna ruko ini panjang ya. Tidak hanya serta hanya gerakan saja, oh, kayak gerakan senam. Enggak. Di situ ada ketundukan jiwa dan raga kepada Allah dan proses penghilangan kesombongan ya, hilangnya sombongan kita dan kita pindahkan kesombongan diri itu kepada Allah. Semua penghormatan, keagungan, kesombongan itu milik Allah. Ya, kita tidak pantas milikinya. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Saya sendiri rukuk nih. Saya sujud sekarang ini. Ya, gitu lah. Nah, sekarang apa efeknya kalau kita rukuknya benar, menghayati, menikmati? Ya, ini. Saat kita rukuknya benar, maka kita akan merasa dikuasai, merasa penuh hati kita dengan pengagungan Allah. Ya. Kita akan dipenuhi hati kita tuh dengan mengagungkan Allah. Ya. Dan saat pengagungan Allah itu menguat, ya, maka kita akan mudah mengagungkan sesama makhluk. Nah, maka di sini orang Muslim yang sholatnya benar itu selalu menghormati sesama makhluk, tidak meremehkan, tidak merusak, tidak apa ya, menghinakan dan seterusnya, memuliakan lah intinya. Makhluk di sini tidak terbatas manusia, ya, termasuk hewan. Saat dia mau eh, membutuhkan dagingnya hewan itu, dia bunuh dengan cara yang terhormat. Saat ingin menuntunnya, dia tuntun dengan cara yang terhormat. Saat memintanya bergerak lebih cepat,
dengan cara yang baik gitu kan. Nah, lalu dengan apa? Dengan tumbuhan juga ya, terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada tidak merusak ya. Seburuk-buruk manusia itu adalah yang membawa kerusakan di muka bumi. Apa tandanya? Yuhlikul harsa wan nasl ya. Orang-orang yang merusak itu mereka menghancurkan tumbuh-tumbuhan, mudah sekali menebang, mudah sekali merusak tumbuh-tumbuhan yang sedang tumbuh. Ya. Nah, ini kembali nanti kita refleksikan bisa ke arah banjir ya di Sumatera, Masya Allah. Itu sumbernya sudah jelas yaitu penebangan liar, penanaman sawit dan seterusnya, tambang apa namanya tambang sih, eh, penggundulan hutan. Nah, itu adalah bentuk kegagalan dari memaknai sholat pada kehidupan ya. Kalau kita paham konsep ini, kita akan menghormati alam dengan semestinya ya. Dan orang yang muslim itu ya, dia akan selalu memandang dirinya itu kecil ya, tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah. Farqul qalbi bidzati wal qasdi. Ya, artinya apa? Kita ruku itu dengan hati dan juga dengan fisik ya. Secara zat dan tujuannya itu dengan hati. Tapi fisik dan juga seluruh tubuh kita itu mengikuti sebagai bentuk ketundukan kita pada Allah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita recap ya, izin saya apa namanya? Saya simpulkan dari sekian penjelasan tentang ruku itu, maka kita akan memahami bahwasanya ruku kalau kita maknai dengan tepat itu adalah bentuk ketundukan kita terhadap Allah yang luar biasa. Kalaulah orang Jepang itu nunduk-nunduk menghormat ya, mereka hanya 45 derajat. Ini kita 90. Bahkan dikatakan salah satu sifat ruku yang sempurna itu apa? Saat kita taruh bejana, ya kayak gelas atau mangkok, isinya air di atas punggung, itu tidak tumpah. Artinya 90 rata. Bukan 45, bukan 50, 60, 70, tidak. Tapi 90 rata. Nah, artinya apa? Kita maksimal menaruh penghormatan dan pengagungan pada Allah itu maksimal. Maka sejatinya kalau kita itu sholatnya benar, ya itu mudah ingat Allah. Kenapa? Karena fisik kita membantu dengan ikut bergerak menaati perintah Allah. Ruko, sujudnya itu kan luar biasa. Tidak hanya hati dan lisan kita yang mengingat Allah, tapi seluruh tubuh kita bergerak mengingat Allah. Nah, maka dengan itu ya adanya ruku ini kita maknai dengan tunduknya hati, tunduknya raga, dan tunduknya lisan ya. Dengan apa? Dengan pengagungan, dengan tawaduk ya. Kita memindahkan kesombongan dalam diri pada Allah ya. Ya Allah, maafkan aku yang telah sombong, telah berlaku zolim pada hambamu sesama umat Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa zolim? Karena seringkali ada kesombongan. Merasa saya lebih benar, saya lebih tepat, saya lebih tinggi, saya lebih kaya. Ya, orang zolim itu selalu ada kesombongan. Tapi kalau orang yang hilang rasa sombongnya, itu tidak mungkin berbuat zolim. Nah, maka di situ dengan adanya kita memaknai rukuk dengan tepat, kita akan hilang sama sekali rasa rasa merasa besar, merasa tinggi, merasa agung. Dari situlah kita akan merasa diri kita itu sebagai hamba yang lemah tidak berdaya, yang hina, yang miskin, yang lemah, ya, yang tidak bisa berjaya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, itu jadi luar biasa sekali. Makanya sebagian ulama mengharamkan kita untuk nunduk-nunduk depan orang lain ya. Makanya ulama-ulama Saudi terutama itu mereka tidak mau dicium tangan. Mereka tidak mau kalau kita nunduk depannya. Kenapa? Karena itu ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwasanya menundukkan badan seperti itu ya, yanhani ya. Yanhani itu adalah bentuk pengagungan yang itu hanya cocok pada Allah dengan bentuk yang sempurna yaitu ruku. Meskipun ya, banyak juga ulama yang memberikan dalil-dalil yang lain bahwasanya penghormatan yang seperti itu mencium tangan, bahkan mencium kaki, mencium kepala, menundukkan badan itu adalah hal yang sangat boleh untuk mereka yang punya fadl, yang punya keutamaan dari segi ilmu, ya, dari segi apa namanya amalnya, jasanya lebih banyak dan seterusnya. Tapi sangat tidak dibolehkan untuk mereka yang fadlnya, keutamanya dari harta dan
kedudukan. Nah, oh ini pejabat, kita nunduk-nunduk. Oh ini orang kaya, kita nunduk-nunduk. Itu sangat diharamkan. Ada banyak terangannya. Mungkin kalau ada waktu kita bahas ya, panjang nanti. Eh, Intinya seperti itu ya. Kita singkat aja. Ya. Maka rukuk di sini adalah bentuk yang khusus untuk Allah, tidak untuk sesama makhluk manusia. Nah, kalau kita rukuknya benar, insya Allah kita akan lebih menghormati alam, lebih menghormati hewan, manusia, lebih beradab, lebih berakhlak ya. Kenapa? Karena kita telah berhasil memanai rukuk dengan sempurna. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Kami lanjutkan kepada host Ustadz Beni Akbar. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur Ustaz Amir atas penyampaian materinya. Jadi itu ya, ternyata luas gitu. Dalam juga makna daripada ruku tersebut gitu. Ya, selama ini kan kita ruku sujud gitu kan. Apalagi kalau saat taraweh ya gitu kan. Wah cepat banget itu sujudnya itu. Ya, sehingga kita sulit gitu untuk menangkap makna atau rahasia di balik ruku itu sendiri gitu. Dan saya juga baru ngeh juga gitu kan sempat di spill atau di mention sama Ustaz Amir tadi eh, apa apa perbedaan antara ruku dan sujud gitu kan. Eh, Khususnya berkaitan sama angkat tangan tadi ya takbir kok ruku itu ada takbirnya sementara sujud itu ada nggak ada gitu. Nah, mungkin itu bisa itu sudah pernah dijawab Ustaz Amir di forum ini. Belum, saya ngasih PR Belum. itu. Oh gitu. Ya mungkin nanti bisa dijawab Ustaz Amir karena mungkin banyak juga peserta yang eh, penasaran juga sama jawabannya, termasuk saya sendiri gitu. Eh, oke, itu tadi ya dalam banget gitu ya makna ataupun rahasia daripada buku itu sendiri. Oke, baik abang kakak teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan bagi ya teman-teman, kawan-kawan semua yang memiliki pertanyaan, boleh langsung open mic gitu, atau juga bisa melalui kolom chat. Ya, dipersilakan. Ini forum kita bersama, teman-teman. Jadi harapannya kita aktifkan forum kita ini ya, gitu. Ya, kita langsung saja. Pertama dari eh, Kak ya atau Mbak Nur Dever Mawati ya. Silakan karena tadi yang duluan ya. Saya berikan Syukuran kesempatan. Ustadz. Eh, izin bertanya Ustadz, mungkin karena sebenarnya ini belum pernah ditanyakan juga dengan anak-anak, cuman membahasakan terkait khusyuk kepada anak-anak itu bagaimana ya Ustadz? Mungkin itu aja Ustadz, syukron. Baik. Menjelaskan. Oke. Ya, kita tampung sebentar Ustaz Amir. Eh Ustaz Boleh, Yusuf. kalau ada lagi mungkin. Hmm. Hadir Ustaz. Ya, Alah, Yusuf. Saya izin mengelaborasi, Ustaz. Tep. Jadi terkait, kalau saya kira ini hari ini temanya esensi ruko ya, esensi gerakan ruko gitu ya. Lebih ke sana sih. Kalau saya nangkapnya pribadi ya. Karena di apa yang menjadi perilaku sehari-hari itu kan akan menjadi kebiasaan gitu saja. Refleks gitu kan. Kita biasa menghormati, biasa tersenyum, biasa menyapa itu meskipun kita sedang di Singapura misal gitu, kita juga refleks pasti kan ketemu orang senyum, nunduk kayak gitu kan. Padahal di Singapura mah enggak gitu. Karena biasa seperti itu kan. Nah, ini yang menarik tadi yang masalah itu tadi apa? Ruko. Kayak di Jepang tuh saya lihat tuh ya lihatnya di lewat YouTube sih ya, nggak langsung itu mereka biasa ya nunduk minta maaf gitu kan sambil nunduk nunduk sedikit gitu. Nah itu kalau di Jepang mungkin
itu budaya ya gitu. Tapi kalau di Indonesia menghormati ini konteksnya menghormati saja. Menghormati itu kalau tadi kan larangannya karena ada sesuatu yang fadol, yang mulia dari seseorang gitu ya. Nah, tapi masyarakat umum itu memandang yang mulia pada yang melekat pada seseorang itu kan harta sama tahta gitu. Nah, dan itu sangat terasa sekali atmosfernya. Jadi orang-orang yang melihat pejabat itu pasti auto senyum, pasti auto apalah, pokoknya servisnya beda lah kayak gitu. Nah, kita ini yang anak pondok lebih takut tatapan sama kiai daripada sama pejabat gitu. Jangan kan tatap dilirik kiai aja kita udah salting gitu udah. Nih, salah apa nih kan gitu. Gitu. Tapi kalau dilirik pejabat, ini maunya apa nih orang gitu. Itu kalau saya gitu. Karena kita basicnya kan pesantren gitu. Yang menjadi garis bawah saya itu uh, kenapa orang-orang itu khususnya di Indonesia terbiasa seperti itu. Mungkin sama Tuhannya sendiri enggak, tapi sama pejabat orang kaya itu lebih hormat. Gitu. Bukankah mereka sholat? Gitu. Saya agak rancu sama pendapat antum yang tadi bilang harusnya orang sholat itu tetap harus ingat Tuhannya gitu. Nah, ini realitanya nggak seperti itu. Justru dia nggak perlu ingat Tuhan untuk menghormati orang lain. Gitu. Malah dia bisa lebih hormat. Gitu. Pakai baju wangi-wangian lebih wangi daripada sholat. Pakai, iya kan itu, apalagi sorry itu ini jangan tersinggung, apalagi NU, wis serius pasti itu. Nah itu mungkin satu itu dan yang dua itu ada yang menarik tadi nih Zat. Masalah rokok itu kan untuk mendorong rasa sombong kita ke titik terendah gitu kan, dengan menekan gitu. Nah itu kalau yang saya dapat barusan itu seperti itu mengajarkan kita bahwasannya manusia itu punya apa ya, level yang rendah aslinya di hadapan Tuhan. Cuman kalau di luar kita kan ketemu orang yang lebih sukses entah di luar negeri atau dalam negeri, itu kita tuh udah insecure gitu. Betul ya. Nah, itu mungkin ya ini nyambung ke psikologi. Apakah mungkin sholat itu jadi terapi gitu ya biar kita tuh nggak insecure gitu kalau ketemu orang gitu. Khususnya yang dia lebih sukses entah dari materi atau hal lain gitu. Itu aja sih. Ya, oke. Terima kasih Ustaz Yusuf. Mungkin boleh diulang Ustaz Yusuf yang pertama pertanyaannya tentang Yang pertama, saya lupa juga. Yang pertama itu singkat saja. Refleks ya, refleks. pertama refleks kenapa orang-orang di ini ya orang Muslim lah Muslim itu lebih mudah hormat kepada manusia Oke. ketimbang kepada Tuhannya sendiri gitu ya. Contohnya ya dari berpakaian, dari Ya, ya. berbicara. Oke, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah menjadikan sholat sebagai terapi ya gitu ya? Apa mungkin nih sholat? Uh, Pasti jawabannya kan mungkin nih. ya. Tapi bagaimana? Oke, Baik, Bagaimana? oke. mantap. Thank you Ustaz Yusuf. Silakan Ustaz Amir, mungkin boleh menjawab pertanyaan yang pertama di tentang apa ya, Mbak Nur tadi terkait bagaimana membahasakan khusyuk ya kepada anak-anak itu. Kemudian dilanjutkan sama pertanyaan Ustaz Yusuf. Oke, silakan Ustaz Amir. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ya.
Untuk yang pertama untuk anak-anak ya, saya asumsikan anak-anak di sini yang belum balik atau ya, artinya akalnya belum sempurna, mereka masih proses pertumbuhan. Mungkin anak-anak TK, SD, SMP gitu kan, yang masih banyak bertanya, lalu mereka juga suka dunianya dunia bermain dan seterusnya. Nah, untuk seperti ini bagaimana menjelaskan khusyuk? Maka kita ajarkan saja khusyuk secara zohir dulu. Ya, khusyuk secara zohir. Ya. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah menyebutkan hadis yang apa namanya disiplin sholat saja itu secara zohir kan, artinya murauladakum bisolah fi sab'in wadribu alaiha fi ashrin. Perintahlah sholat sejak umur 7 tahun. Mereka sudah bisa menata diri, bisa menguasai diri untuk nggak main-main. Ini kan 7 tahun lah, sekitar anak kelas berapa? Kelas 2, kelas satu itu. Kelas 2 ya. Nah, itu mereka sudah bisa diajak ngobrol, logika udah mulai nyambung, tahu ini waktunya main, ini nggak boleh main. Nah, itu udah bisa umur 7 tahun. Maka diminta untuk sholat. Wadribu alaiha fi ashrin. Nah, ashrin itu artinya umur 10 itu pukullah. Kenapa? Karena mereka sudah semakin matang, mereka sudah tamyiz banget, tahu benar, tahu salah, tahu layak, tahu tidak layak ya, tahu kondisi dan artinya sudah bisa membaca situasi dan seterusnya. Artinya dia sudah bisa dong diarahkan. Kalau dia masih nggak mau berarti dia ada yang salah prinsipnya. Makanya sampai idribu alaiha ya. Idribu alaiha ya tidak bisa dimaknai secara harfiah dipukul, tapi ini bisa berarti secara sukuti ya, secara al maskut anhu, makna yang tersembunyi di dalamnya apa? Artinya ini penting banget sholat umur 10 itu. Nah, gitu loh. Artinya harusnya dibiasakan sejak dini gitu loh. Bahkan ya ini kalau saya boleh cerita anak saya ini umur 1,5 tahun sholat sejak umur 8 bulan mungkin. 8 bulan saya bawa sama mertua bawa ke mana? Mertua saya lebih rajin tuh bawa ke musola itu. Nah, itu kenapa? Karena iktidak dengan hadis, Insya Allah Mas Sita Putri. Iktidak dengan hadis bahwasanya Hasan Husain aja ada hadisnya kan menunggangi Rasulullah pada saat sholat. Itu artinya apa? Jawazu hamli asobi. Bolehnya kita membawa anak. Ya. Asalkan tidak sampai membuat orang itu terganggu khusyuknya dan seterusnya. Nah itu jadi pembiasaan itu perlu sekali. Nah jadi gimana menangkap khusyuk itu? Ya tetap secara dohir. Ya anak-anak silahkan kalian ini ketika sholat jangan main-main, jangan ngobrol sana sini, jangan injek-injekan kaki. Yang sering kan injekan kaki ya, secara dohir dulu ya. Karena pemaknaan khusyuk seperti ini tuh harus menguasai ucapannya, harus hafal dulu. Mereka tahu makna ucapan itu, terus mereka harus menjiwai. Menjiwai itu kan proses tingkat berpikir yang lebih tinggi ya. Mungkin setara berpikir kritis ya, sekitar umur-umur 15 tahun ke atas ya, umur balik ya. Artinya umur-umur mereka sudah mulai matang, bernalar, mulai filosofis ya. Maka itu hal yang rumit kalau untuk anak kecil. Nah, maka cukup khusyuk itu apa? Secara zohir minimal. Kamu jangan biasa main-main, kamu jangan berbicara pada saat sholat, kamu jangan tolak-toleh ya. Seperti itulah. Kalau kita udah mampu membiasakan secara zohir, insya Allah mereka pun bisa mensakralkan ya, mensakralkan sholat. Nah, minimal itu dulu. Apa sakralnya? Sakralnya saya tidak ngobrol dengan teman, saya nggak injek-injekan, saya nggak main-main, saya nggak eh, apa tidak langsung ngacir pergi, tapi zikir dulu, nah dan seterusnya. Nah itu ya, itu untuk anak-anak ya. Mungkin bisa jawab ya, sudah reformati ya. Baik, selanjutnya untuk Ustadz Yusuf, ya yang pertama ini Masya Allah menarik sekali. Refleks ya, refleks pada orang sesama, ya. Apalagi orang-orang yang pondok atau NU ya, ya saya akui memang. Secara tradisi NU itu lebih kuat dalam masalah penghormatan luar biasa. Pondok salaf terutama. Ya, nah, itu yang sampai di ya sama-sama saja. Sampai dikritik sama itu teman-teman dari Salafi itu sering mengkritik keras ya dengan dalil yang sangat masyhur ya. Dikatakan bahwasanya ada hadis yang menyebutkan ya di situ kalau teman-teman pernah baca hadisnya itu tentang larangan membungkuk ya. Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Ayan hanilahu. Ya Rasulullah, ini kita bertemu dengan saudara, dengan teman. Apakah kita perlu untuk membungkukkan badan ya untuknya? Gini, bungkuk gini aja, gini. Ini yang hani ya, membungkukkan badan.
Apa kata Rasul? Qala la. Ya. Qalu. Ya. Afayal tazimuhu wa yakbal wa yuqabiluhu. Ya. Lalu boleh nggak memeluk dan mencium? Tidak. Oh. Jadi memeluk mencium itu tidak juga. Qalu afayakhudhu biyadihi wa yasafihu. Apakah mengambil tangannya dan bersalaman dengannya? Iya. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi hadis ini hasan. Cuman kalau kita pakai hadis satu ini saja terlalu naif. Artinya apa? Kita belum membaca hadis-hadis yang lain gitu. Padahal apa? Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan salah satu yang terkenal itu apa? Rasulullah membiarkan para sahabat itu setelah sholat berbondong-bondong menjemput Rasulullah lalu membungkukkan badan menciumi tangannya. Habis itu ada juga riwayat Nabi setelah dari Taif ya itu beristirahat di kebun kurma lalu ketemu orang Nasrani ya kamu dari mana? Oh saya dari Ninawa. Oh kamu tepatnya Yunus bin Matta. Oh kamu kok tahu saya juga Nabi. Akhirnya sama orang Nasrani ini Nabi dicium keningnya, tangannya dan kakinya dan tidak dilarang. Nah, artinya memahami hadis itu tidak bisa ngambil dari satu hadis saja, tapi harus mengumpulkan semua hadis yang satu topik, ya, lalu kita tarjih dengan eh, apa namanya, dengan apa ya, dengan pas ya. Nah, nah itu, maka kalau mau kita ngomong itu nggak boleh sama sekali dengan ini, ya, kita perlu bijak ya, perlu apa kok ideal, apapun ideal karena tepat ya. Ya, perlu pas ya untuk menyikapi seperti itu ya. Maka kata-kata feodalisme ini aneh. Saya mengatakan kalau ada orang ngomong feodal ini orang-orang pondok salaf ini wah. Feodal itu penghormatan karena apa? Karena harta, karena kedudukan, isinya urusan-urusan duniawi. Tuan tanah terhadap budaknya, tuan tanah terhadap pekerja kasarnya. Itu kan feodalisme. Tapi kita di sini tidak didasari oleh hal-hal seperti harta, seperti kedudukan. Enggak ada. Kita didasari oleh ilmu, itibak pada Rasulullah, itibak pada para sahabat, di mana mereka berperilaku pada Rasulullah. Maka itu bukan feodalisme sama sekali, beda dasarnya. Nah, gitu ya. Nah, lalu apalagi ya mencium tangan dan kaki, yaitu dikatakan bahwasanya dalam Sunan Abi Dawud itu ada ya salah seorang utusan dari Abdul Qais itu datang ke Madinah mencium tangan dan kaki Rasulullah dan tidak dilarang. Ya. Nabi pokoknya banyak sekali ya riwayat mengatakan Nabi tidak melarang orang untuk mencium tangan dan kakinya. Nah, maka bagaimana? Nah, kesimpulannya secara hukum menurut ulama ya, karena kita di sini mayoritas Syafi'iyah, maka saya ngambil dari Majmu' Syarh Muhadzab ya. Dalam maaf bukan Imam Nawawi maksud saya. Saya menyebut hukum yang disebut Imam Nawawi dalam kitab Fathul Bari ya. Fathul Bari ini adalah sarahnya Imam Nawawi terhadap Sahih Bukhari ya. Maka apa hukumnya? Dianjurkan ya, mustahab ya kita untuk mencium seseorang ya, tangan seseorang karena urusan agama. Apa? Contohnya dia orang yang soleh, lebih soleh timbang kita, lebih zuhud timbang kita ya. Zuhud, soleh, amalnya lebih banyak. Dia berkorban banyak untuk umat lebih banyak ya. Nah, itu pantas ya. Lalu apa lagi? Keilmuannya, li ilmihi. Oh, karena ilmunya lebih tinggi, dia lebih alim, dia seorang ulama atau apalah. Nah, lalu apa lagi? Li syarafihi, karena dia mulia secara syariat ya. Bisa jadi karena dia keturunan Rasul, mungkin dia keturunan orang yang terhormat secara ilmu ya. Kalau bahasanya orang pondok kan Gus, Ning, itu boleh ya. Nah, ini menurut Imam Nawawi di Fathul Bari. Lalu kapan makruhnya? Makruhnya pada saat kita mencium tangan, membungkukkan badan karena urusan duniawi. Oh, karena kekayaannya, karena dia kekuatannya, punya power, punya banyak anak buah gitu kan, atau karena kejabatannya, oh dia seorang pejabat. Nah, itu tidak boleh ya dimakruhkan dengan sangat keras. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Nah, ada juga menurut Syekh Utsaimin, ya itu juga mengatakan boleh ya untuk orang yang lebih tua, orang yang punya keilmuan lebih tinggi, orang yang lebih mulia secara ibadah itu boleh. Ya, makanya di sini kita perlu memahami makna secara umum ya, secara utuh global, tidak secara prasmanan. Ya. Saya suka hadis ini, saya nggak ambil di situ, nggak bisa. Tapi harus kita kumpulkan, kita pilah-pilah dengan pas gitu. Nah itu ya, jadi refleks seperti itu secara tidak berlebihan, insya Allah aman. Terus yang kedua tadi apa? Sholat ya.
Bagaimana sholat itu menjadikan kita itu sebagai orang yang memiliki kehormatan. Nah, inilah rahasia di balik ke apa ya keberaniannya Khalifah Umar ya. Jadi Umar itu kan terkenal garang, ditakuti. Yang takut bukan hanya manusia, dia kan bangsa jin pun takut, ya. Setan pun takut, iblis pun takut. Maka apa? Ternyata Umar itu di balik sangarnya itu dia termasuk khalifah yang paling banyak menangis. Ya. Artinya beliau itu menunjukkan kewibawaannya di siang hari, tapi menunjukkan kehinaannya di malam hari pada saat Qiyamul Lail bermunajat pada Allah. Nah, artinya apa? Kalau kita memahami kisahnya Umar ya, silakan nanti teman-teman bisa baca Sirah Nabawiyah ya atau Tarikh Khulafa itu. Nah, itu luar biasa. Beliau karena tahu apa namanya kerendahannya, kehinaannya, ketidakmampuannya dan kita membutuhkan Allah, maka dia akan sangat-sangat merendahkan diri, menangisi kehinaannya di depan Allah. Tapi ya, tapi bahasane apa itu Gus siapa sih namanya? Yang dekengannya pusat, nah itu saya lupa saya. Karena kita punya dekengannya pusat, kita punya backingnya Allah. Kita depan manusia tidak lagi hina. Saya kenapa takut miskin? Saya punya Allah. Saya nggak butuh bantuanmu. Saya nggak butuh jabatanmu. Saya nggak butuh anak buahmu. Saya punya Allah. Nah gitu loh. Kenapa? Karena dengan kita merendahkan diri serendah-rendahnya pada Allah, kita akhirnya mengagungkan semuanya pada Allah. Tidak ada satupun pengagungan yang tersisa untuk orang lain. Tidak ada pengagungan yang tersisa untuk orang yang punya jabatan, orang yang punya harta. Tidak ada. Saya nggak butuh ya. Di atas hanya Allah, di bawahnya tanah. Wah itu. Makanya dia mau ngomong kritik bebas. Oh ya Gus Ikdam ya terima kasih. Ya. Kalau dia mau mengkritik orang bebas. Dia mau menegakkan kebenaran bebas. Tidak ada yang takut. Kenapa? Karena saya backingannya Allah. Backingannya pusat. Bukan takut manusia nanti saya diapakan. Terserah itu terserah Allah. Saya mau mati karena apa ya itu memang takdir Allah itu. Tapi saya tidak takut dengan manusia, dengan yang punya jabatan, yang punya apa. Saya mulia karena di belakang saya adalah Allah. Nah itu ya. Ya kita kalau memahami konsepnya Umar seperti itu insya Allah. Ya kurang lebih seperti itu Ustaz Yusuf ya. Mungkin nanti teman-teman yang udah baca kitab tasawuf ya bisa nambahin ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Gimana Ustaz Yusuf? Aman? Boleh di respon singkat saja juga. Iya, berarti itu untuk bisa sholat itu menjadi apa ya, sebuah psikologi maupun obat psikologi itu perlu ada pendalaman makna gitu dan Ya. kajian mendalam maksudnya kan biasanya ada orang tuh bilang gini-gini sholat wes cuma disuruh sholat toh aku sedih sholat tuh kalau menurut saya harusnya ada kamu sholat terus ikut kajian Rabu malam Kamis iya contohnya gitu oke gitu sih kayak. Baik. Terima kasih. Ada lagi Ustaz ini? Oh, Ustaz ini kayaknya anu ya, off cam ya, apa? Mbak AFK Putri ini. Oke, silakan. Mungkin ada lagi. Ya, Ustaz Putri silakan. langsung Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ini Ausi. ini tadi sangat saya masuk pas pertengahan ya. Jadi Oke. mungkin saya ingin menyampaikan apa yang saya tangkap, barangkali ada yang perlu diluruskan atau ditambahkan berkaitan dengan ini yang terjadi sekarang ya di Indonesia Raya Merdeka ini ya kan maksudnya sedang ada bencana nih. Nah, Betul. tapi berbagai media nih yang meliput saya tuh banyak banget
donasi dari yang warga bantu warga, terus hashtag warga bantu warga, terus banyak banget orang-orang yang seharusnya ya apa ya punya wewenang untuk itu, tapi malah justru kampanye di depan pengungsi, terus banyak banget lah hal-hal yang menurut saya tuh, waduh ini gimana sih gitu. Kalau melihat dari penjelasan Ustadz Amir tadi ya, kita tuh kalau udah sholatnya bener tuh kan nggak mungkin berbuat kezoliman gitu. Tapi yang terjadi sekarang kalau kita lihat benar-benar dari petinggi kita yang paling tinggi di Indonesia aja menyamakan sawit sama pohon sama hutan aja sama-sama pohon gitu kan. Terus Ya, betul. kalau kalau dilihat tuh gini, banyak banget ormas-ormas sekarang yang ribut internal sendiri hanya berkaitan dengan kekuasaan. Terus juga ada banyak sekali apa ya hal-hal yang menurut saya astaga ini kita nih mayoritas orang Islam gitu. Terus kayak eh qadarullahnya ya, eh, banjir ini eh, salah satu yang paling parah kan di Aceh ya, yang kita tahu menurut kita yang mungkin syariatnya paling bagus diterapkan ya di sana gitu. Justru eh, bencana itu ada di sana. Selain karena memang kerusakan alam yang terjadi dikarenakan manusianya sendiri, tapi juga saya kayak bertanya-tanya gini, bukankah di Al-Quran ya Us yang kayak Allah tuh nggak akan ngasih apa namanya apa ya kayak bencana kalau di situ masih ada orang alimnya kayak gitu. Nah, ini tuh kalau saya lihat apa jangan-jangan kita tuh sebenarnya lagi ditegur sama Allah. Ini sholatnya nggak bener nih se-Indonesia gitu. Bisa jadi ya gitu. Ini sholatnya nggak bener nih, terutama para pejabat-pejabatnya tuh. Meskipun mayoritas, mohon maaf, ya rata-rata kan juga Islam, Muslim gitu. Tapi kalau kita memang memaknai dengan sebenarnya, orang yang sudah bisa tunduk dengan sholat itu sendiri, maksudnya merasakan kita benar-benar tunduk di hadapan Allah, rasanya memang tidak bisa ya, Us. Kita menyombongkan diri gitu. Menyombongkan diri atas kemampuan diri kita aja nggak berhak, apalagi menyombongkan kepada orang lain kayak gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan justru kayak sebaliknya ya, Us. Saya kurang tahu sebenarnya di Indonesia yang terjadi gimana, tapi kalau dilihat di media tuh pejabat-pejabat tuh masih petentang-petenteng seperti itu di saat rakyatnya yang benar-benar menderita gitu. Bahkan sampai kita loh rela, maksudnya tuh warga jaga warga, senggak guna itu loh pejabat di Indonesia kayak gitu. Makanya kalau saya bisa apa ya menyarankan kayaknya mereka perlu benar kata Ustaz Yusuf perlu terapi ini, perlu ikut kajian ini, biar mereka bisa paham, memaknai apa yang mereka lakukan seperti sholatnya barangkali hanya cuma rutinitas kayak gitu ya. Us. Jadi tidak bisa menundukkan hatinya, menundukkan egonya, sehingga dia merasa di atas awan nih Us, mereka sekarang. Kayak gitu. Saya sampai diem pesimis banget ini Indonesia nih kayak apa ini ke depannya tuh gimana? Maksudnya Aceh yang syariatnya kayak gitu loh sekarang maksudnya qadarullahnya dapat bencana kayak gitu. Nah, apalagi yang lain kayak gitu loh, Us. Kayak gitu sih, Us. Saya apakah ke kalau kalau saya ada satu ini ya, kesimpulan orang zalim itu pasti sholatnya belum benar gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Insyaallah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini pertanyaannya, pertanyaan apa pernyataan nih? Ada pertanyaannya, ada pertanyaannya. Ada pertanyaan ya. Ya, Oke. ketimpangan antara realita dengan ideal gitulah intinya. Oh ya, siap siap. Oke. Sebelum menjawab, Tat, kita dengarkan dulu pertanyaan dari Bang Rifki ya. Silakan Bang Rifki.
Halo, Bang Rifki, apakah ada? Ah, Assalamualaikum Zat. Afan. Oke, Waalaikumsalam. silakan. Ya, Waalaikumsalam. Jaringan Zat, jaringan di sini. oke. Ya, mungkin kalau Saya memang tidak memungkinkan bisa bertanya melalui chat, kolom chat off cam ya. nggak apa-apa, Tapi off kalau cam boleh. off cam juga Mungkin nggak apa-apa, biar Zat, jelas suaranya. izin nanya terkait fikih Zat, fikih rukuk salat. Oke, oke. Pertama eh, dari bacaan rukuk, mana ada bacaan yang enggak Zat, ini. Misalkan kita dalam sehari ingin mengakui kesalahan kita, terus kita ungkapkan keseluruhannya di dalam rukuk, itu apakah boleh diucapkan atau hanya di dalam hati? Misal beristighfar kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, kemudian ingin mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, apakah ini boleh diucapkan atau hanya di dalam hati saja? Kemudian yang kedua, dari bacaan i'tidal ada bacaan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard. Ada juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di antara sekian banyak bacaan itu, apakah di satu sholat dengan sholat yang lain kita boleh menggunakannya secara bergeril atau harus berpegang teguh pada satu bacaan saja? Mungkin bisa di sharing Sat. Mungkin dari pendapat antum bagaimana? Kemudian ikatannya dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, uh, dengan kaitannya yang tadi saat misalkan kalau kita nambah istighfar, astagfirullah, astagfirullah misalkan, atau ya itu ya apakah itu harus apakah boleh diucapkan misalkan dalam ruku ataupun sujud, atau hanya di dalam hati saja? Mungkin itu yang bisa Ana tanyakan saat. Mohon maaf jika ada yang keliru. Syukran Zat. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, itu satu pertanyaan dari Bang Rifki ya. Mungkin sudah ditangkap tadi ya. Tamam, tamam. Oke, silakan Tat, boleh menjawab. Oke. Untuk saudara ini ya, Putri ya. Nah, inilah. Sekali lagi jawabannya kembali ke kata kunci kita yang paling sering saya ucapkan ya. Kita di akhir zaman. Apa tanda akhir zaman itu? Bahwasanya umat Islam itu seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak sekali, tapi tidak berdaya, tidak berkuasa apa-apa. Dan imannya pun seperti buih, artinya gampang terombang-ambing oleh ombak. Nah, itu tanda akhir zaman sudah diucapkan oleh Rasul berkali-kali. Artinya kalau kita ngomong ideal enggak, ya sama sekali nggak ideal. Nah, kapan ideal? Ideal itu hanya di zaman sahabat saat Rasulullah masih ada. Selebihnya itu semakin nggak ideal, ideal nggak ideal. Ya Rasul menjamin 3 generasi kan. Khairul quruni qarni waman yalunahum wa yalunahum ya. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'in. Udah, itu aja. Itu generasi salaf ya. Tapi selebihnya itu semakin jauh. Tapi ini bukan malah jadi anu ya, jadi kita sedih, kita semakin pesimis. Rasul ada hadis ya menyebutkan Rasul itu akan lebih mengutamakan manusia ini dibandingkan para sahabat. Sahabat bingung, siapa ya Rasulullah, siapa? Siapa? Bukankah kita pembantumu? Iya, tapi orang orang-orang ini lebih mulia, lebih aku cintai dibanding kalian. Siapa mereka Rasulullah? Mereka bertanya-tanya kan. Mereka adalah manusia akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka mencintaiku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka bersalawat padaku. Makanya ada beberapa wali atau ulama yang kasyaf itu kan, itu menyebutkan, ya ini saya, kalau ini anu ya, kontroversial ya, artinya teman-teman boleh menganggap boleh enggak. Sebagian wali, sebagian ulama kasyaf itu sering menyebutkan Rasulullah itu suka menatap pada timur di ujung sana.
ada segelompolan orang yang sangat suka menyebut namaku. Wah, ada yang mengatakan itu adalah Indonesia. Indonesia yang terkenal suka salawatan ya. Maka ya itu ya ini kan hanya bisaroh yang tidak jelas ya, masih zoni sekali ya. Tidak bisa kita jadikan dalil. Cuman seperti itu. Artinya apa? Rasulullah itu malah mengagungkan orang-orang akhir zaman yang karena apa? Mereka tidak bisa merasakan nikmatnya bertemu Rasul, menikmati tampannya wajah Rasulullah, dinginnya tangan Rasulullah, wanginya Rasulullah nggak mencium. Sehingga cukup apa ya luar biasa, nggak pernah ketemu, nggak pernah merasakan, hanya dengar cerita-cerita, tapi sayangnya, cintanya, sholawatnya kenceng gitu loh. Lalu kita juga apa iktidaknya kenceng ya, mengikuti teladan Rasulullah kenceng. Nah itu, maka eh, harusnya kita optimis lah. Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia seperti ini itu? Ya Indonesia itu kan apa ya? Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya umat Islam di Indonesia termasuk itu adalah seperti buih di lautan ya. Nah, ini mau nggak mau ya namanya ramalan, bukan ramalan ya, khobar sodik dari Rasulullah pasti terjadi ya. Maka kita sebagai umat Islam yang ada bukan pesimis, tapi justru wah peluang surga nih. Artinya apa? Ini peluang saya mengamalkan ilmu. Kalau semua orang sudah alim, nggak ada yang jahil, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang belum tahu, semuanya udah ideal, kita tidak ada peluang surga, tidak ada peluang dakwah gitu loh. Ngapain kita berilmu kalau semua orang udah alim gitu loh? Ngapain kita belajar kalau semua orang udah alim? Dengan adanya orang yang alim, ada yang jahil, ada ulama, ada awam ya. Itu peluang kita untuk mengejar surga. Nah, itulah kenapa ada surga dan neraka. Ada surga dengan 7 tingkatannya, ada neraka 7 tingkatannya. Gunanya apa? Supaya Allah tuh tahu mana yang serius dalam mengejar rahmatnya, mana yang serius untuk mencari ridhonya. Nah, maka di sini salah satu ikhtiar kita apa? Ya, mengadakan kajian virtual seperti ini. Kalaulah kita nggak bisa berdakwah pada umat 1.000 orang, ya juta orang seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Edi Hidayat yang udah nasional ya, atau bahkan internasional ya, maka minimal kita mulai circle terdekat. Buatlah kajian seperti ini. Harapan saya ya, alumni, alumni, peserta Zoom di sini, buat Zoom lagi gitu loh. Silahkan buat Zoom lagi, membahas kitab yang sama ya. Teman udah mencatat nih, udah mencatat. Sampaikan gitu. Ada rekaman Zoom-nya di YouTube, tonton sampaikan gitu. Minimal kalau nggak bisa dengan bentuknya halakoh kajian, bawa ke ruang kopi, ya sambil ngopi sama teman-teman, bawa ke ruang makan di keluarga. Itu itu juga untuk umat, itu umat juga, umat Rasulullah itu ya setiap orang sekitar kita. Kalau kita nggak bisa 1.000 orang, mulai 1 orang dulu. Coba kita rubah. Oh, keluargaku yang paling nggak ideal, yang paling sulit sholatnya ini. Oh, keluargaku yang masih suka zolim ini. Itu peluang surga kita. Kita nggak perlu mikir jauh-jauh sampai wah Aceh Sumatera gini-gini. Udahlah kita lihat circle terdekat kita. Ya, kalau kita mikir ke sana, ya kita hanya bisa prihatin karena itu di luar kemampuan kita. Ya kita bisa bantu donasi. Yaitu kemampuan maksimal kan. Nah, kalau kita ke sana meninggalkan keluarga, zolim malah. Wah, aku mau jihad, aku mau ke Aceh Sumatera mengejar jihad dengan apa? Wah, menyebut ridha Allah, tapi lupa ridha Allah di keluarga itu zolim, bukan lagi soleh itu. Ya, maka itu ya ada prioritas ya. Maka pentingnya kita di sini menyikapi dengan tepat ya. Kalaulah ada kezaliman yang di mana-mana, kita harus tegaskan dan sampaikan ke semua orang itu kezaliman. Tugasnya umat Islam itu apa? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Apa bata dari mana kita tahu ini benar salah? Itulah fungsi agama, fungsinya Al-Qur'an, fungsinya iman pada Allah. Hudan linnas itu untuk furqon ya. Quran itu furqon, pembeda, petunjuk bagi manusia, orang yang bertakwa. Untuk apa? Membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak. Nah, itu ya. Jadi dengan kita, wah aku udah berilmu sedikit nih, ya udah sebarkan, ya. Ini jadi peluang surga kita semuanya, ya. Bikin kajian-kajian, bikin Zoom, ya. Di Aussie bikin, ya. Atau di keluarga bikin, ya. Sebelum makan kumpul dulu kita bahas satu hadis, ya boleh, ya. Ya, intinya apapun yang kita tahu sampaikan. Kalau nggak bisa dengan itu, oh pakai WA, status boleh. Bikin postingan rutin di Instagram boleh. Ya, bikin channel WhatsApp silahkan. Sekarang wasilah banyak, tidak ada alasan untuk tidak memulai. Ya, alhamdulillah gerakan-gerakan hijrah, gerakan-gerakan orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah tuh mulai masif. Alhamdulillah.
Tapi kita jangan hanya jadi penonton. Oh, itu udah buat, itu udah buat. Udah aku ikut aja. Oh, ada kajian Rabu malam Kamis. Aku ikut aja. Enggak, silakan bergerak. Ya, silakan buat ya. Saya membuat ini untuk menginspirasi teman-teman untuk ikut membuat juga. Ya, nah, jangan berhenti di sini ya. Ya, baik, itu ya untuk masalah itu. Jadi kezoliman selalu ada hingga akhir zaman, kekufuran akan ada hingga akhir zaman. Itu adalah ujian karena kita masih di dunia, belum di surga. Ya, betul sekali ya. Nah, baik, itu untuk Ustadz Putri ya. Untuk Ustadz Lalu, Ustadz Rifki ya. Maka kalau main istighfar gimana? Nah, di sini ada ucapan apa namanya? Ucapan tasbih yang ada eh, di hadis itu tidak cuma subhana rabbiyal azimi. Ada hadis lain ya dikatakan di sini Rasulullah sering membaca dalam rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, baik, masih saudara Putri. Ya, maka di sini Rasulullah menggabungkan seluruhnya ya, tasbih, tahmid, lalu istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini boleh dibaca kapan? Pada saat rukuk dan sujud. Nah, artinya kalau mau istighfar sudah ada contohnya dari Rasulullah. Kita tidak perlu membuat sendiri, ya. Karena itu lebih dianjurkan untuk iktidak dengan Rasulullah. Nah, apalagi yang lain ada biasanya dibaca setelah witir ya pada saat tarawih. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Boleh seperti itu, ya. Nah, itu juga boleh. Intinya apa? Pengagungan pada Allah. Maka kalau teman-teman di sini mau nambah, lebih baik ikuti tambahan-tambahan yang ada di hadis. Variasinya banyak. Nah, ini menjawab juga yang pertanyaan kedua. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran barakan fi. Barakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Seperti itu boleh? Boleh. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min ussamawati wal ardi. Itu kalau kita bedah maknanya masing-masing. Ya, nanti kita bedah ya, insya Allah. Itu luar biasa semua. Semuanya itu luar biasa. Maka pakai yang mana? Silahkan pakai yang mana saja. Ya, kalau namanya versi, oh aku rokat pertama ini, kedua itu, ketiga gini. Ya, kalau namanya versi kita masih taklid, ya masih kita belum berilmu, taunya cuma satu versi, ya udah satu versi aja. Oh saya tahu dua versi, ya sudah silakan gunakan yang Anda tahu. Ya. Tapi kalau namanya, kenapa kok ada mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi? Itu memudahkan orang yang baru belajar untuk bisa praktek, nggak perlu tahu kok banyak banget bacaannya. Orang baru belajar, ini yang mana yang benar? Nah, itu kalau banyak orang belajar kan bingung. Makanya ada mazhab. Mazhab itu memudahkan mereka yang baru belajar. Nah, tapi kalau kita makin berilmu, oh ada yang lain. Aku pakai yang ini, silahkan. Nah, gitu. Itu kalau kita udah naik ke itiba, apalagi mujtahid ya ijtihad. Ya, maka di sini silakan saja. Intinya apa? Lebih diutamakan untuk kita iktidak dengan bacaan yang udah ada dari Rasulullah. Nah, mungkin itu Ustaz Rifki. Ada elaborasi mungkin dari Ustaz Putri atau Ustaz Rifki? Silakan. Syukran Zat. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Oke, Syukran. Assalamualaikum. Oke, baik. Saja Putri juga kayaknya sudah mantap dari jawaban Ustadz Amir. Mungkin satu lagi, Dad. Ada pertanyaan di kolom chat ya. Sayang bilang nggak dijawab itu. Mana tadi? Ini, Dad. Mirip-mirip saja Putri sih sebetulnya. Ya, coba bacakan. Ustadz, lalu bagaimana cara menghormati pejabat sambil menjaga peran dan fungsi kita sebagai rakyat ya? Kita rakyat sebagai alat kontrol penguasa dalam demokrasi. Insya Allah. Baik. Nah, terima kasih Ustaz Zaki Afifi. Insya Allah ini senior kami di Guntur 2 ya. Jadi untuk pelaksanaan ini ya versinya demokrasi ya kan, eh, demokrasi itu bebas mengkritik pejabat. Nah, meskipun kalau dalam Islam cara paling tepat itu mengkritik terutama orang yang punya kemuliaan secara ilmu, secara jabatan, kedudukan, apalagi pemimpin umat ya, seperti khalifah atau seperti presiden lah zaman kita. Cara yang paling tepat itu bukan di depan publik. Nah, maka saya sebenarnya kurang suka dengan orang yang menggunakan kritik-kritik apa namanya surat terbuka untuk presiden. Wah, cuman
Ya, ya itu ya. Artinya lebih utama itu dengan menggunakan surat kirim ke istana atau dengan menggunakan orang dalam ya menyampaikan pesan penting. Ya, maka kita perlu punya kepakaran kan, kita bangun identitas, reputasi, punya nama, lalu saran kita didengar. Cuman itu kalau kondisi pemimpinnya mau merespon secara empat mata. Kalau secara adab memang harusnya empat mata kita kritik dengan surat, empat mata tidak mengkritik di depan umum. Cuman karena kita di Indonesia ya negeri Konoha katanya gitu kan. Saya sering ya mendapati para influencer, para kritikus-kritikus yang ada di sosial media, mereka mengaku sudah menyampaikan kritik melalui jalur-jalur istana resmi dan seterusnya. Tetapi tidak ada respon, tidak digubris. Saya pun sering dengan guru kami itu diminta kirim surat ke istana, berikan nasihat pada penguasa, gini 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 gini. Hal itu sudah sering dilakukan, tapi seringkali tidak merubah apa-apa. Akhirnya apa? Karena keadilan menjadi hal yang langka dan tidak terasa, maka yang terjadi apa? Setiap orang ingin mengadili dengan caranya masing-masing. Akhirnya kritik terbuka dengan adanya sosmed, ya menjatuhkan presiden dengan mengkritiknya langsung, ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya karena itu tadi adanya ketidakadilan dan ketidakpekaan ataupun ketulian hatinya, buta matanya, buta hati, artinya tidak bisa menerima masukan yang bersifat terhormat ya, yang empat mata. Kalau di Saudi itu sangat diutamakan sekali untuk kalau mau kritik raja harus empat mata. Kalau enggak dengan surat. Nah, itu didengarkan, disampaikan, didengarkan. Nah, kalau mereka mengkritik depan contoh di khutbah Jumat, itu seringkali langsung dipersekusi. Viral tuh banyak ya. Para khotib Jumat di Makkah Madinah tiba-tiba udah nggak khotib lagi, nggak ngimamin lagi. Wah, hilang itu sudah di penjara lah atau dilenyapkan Allah alam bisawab ya. Ya, intinya itu yang terjadi di Saudi. Nah, Indonesia sebenarnya harusnya seperti itu. Cuman karena secara baik-baik tidak digubris, ya sudah. Ya itulah, ini Masya Allah ya. Kama takunu yuwalla alaikum. Ini ada pepatah Arab yang terkenal ya. Kalian itu bagaimana kondisinya, itulah pemimpin yang akan memimpin kalian. Artinya pemimpin itu cerminan dari rakyat. Kalau kita dapat, oh kok pemimpinku seperti ini ya, ya berarti rakyat kita masih seperti itu. Terus kalau banyak masalah, loh kok Aceh yang dapat musibah ya, padahal mereka ini tuh kita nggak tahu di belakang layar Aceh ada apa. Allah alam itu kan. Bisa jadi banyak kemaksiatan, ternyata orang solehnya diem aja, Allah alam. Nah, maka kita nggak perlu bahas ke situ. Kita hanya sekarang ini untuk momen sekarang ini nggak usah ngeritik kenapa sebabnya, apa ada apa di Aceh dan seterusnya. Kita hanya perlu muhasabah, ya. Muhasabah setiap orang kezaliman apa yang sudah terjadi secara masif, ya. Nah, maka di sini pentingnya kita memperluas nilai dakwah dan pendidikan kita sehingga bisa menyentuh hati setiap orang Islam untuk berislam dengan kafah ya, nggak lagi cuma KTP Islam tapi dolimnya masih kenceng, sholatnya masih jolong dan seterusnya. Ya itu mungkin bisa menjawab. Semoga kita semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan pada saat Benny untuk ditutup ya. Silakan. Oke, baik, Alhamdulillah, Bang Kakak, saya sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasi dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Cukup ramai ya hari ini, dan juga apa namanya aktif juga gitu. Uh, Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ya forum ini kita bisa jadikan sebagai ya sebagai muhasabah untuk kita bersama gitu kan, dan mudah-mudahan kita juga ya bisa menular kepada ya mungkin mulai dari kita gitu ya. Ya sebagaimana yang disampaikan Ustaz Amir tadi, ya bisa jadi kita juga ya berbagi kebaikan gitu kan, dengan apa yang kita dapatkan di hari ini gitu dalam kajian ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain gitu. Karena ya namanya juga hidup bermasyarakat gitu kan. Apalagi di tengah kondisi hari zaman seperti ini ya. Jadi eh, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Amir, Ustaz Putri tadi itu memang sudah jadi keniscayaan gitu kan, ujian akhir zaman. Jadi ya itu mungkin kita kembalikan lagi ke
kita masing-masing, karena ini adalah peran kita semua gitu sebagai ya sama muslim, sebagai saudara. Ya, Allah selayaknya kita harus saling ya menjaga, saling mengingatkan satu sama lain gitu. Ya, terima kasih Ustadz Amir atas penyampaiannya, pemaparannya, dan juga teman-teman, kawan-kawan semuanya yang masih stay, yang masih aktif dan berpartisipasi dalam kajian hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat menjadi makanan bagi jiwa kita, makanan bagi hati kita, dan mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua gitu. Dan mari kita tutup bersama kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin itu saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Terima kasih terima semuanya. kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kalau Oke, Syukron. izin pamit.